Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Hubiastia dengan NPM 2413777. Di sini saya membawakan materi yang berjudul Membandingkan teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum, RPS Pertemuan 5. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ada dua fokus utama, yaitu hukum sebagai realitas, yang artinya hukum melihat praktiknya di masyarakat, bukan sekedar teks undang-undang. Lalu yang kedua, interaksi sosial, bagaimana masyarakat memengaruhi hukum dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat. Selanjutnya ada teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, hukum dan solidaritas. Inti teorinya, hukum adalah cerminan dari moralitas dan kesadaran kolektif masyarakat. Yang pertama ada solidaritas mekanik, terdapat pada masyarakat tradisional. Hukum ini bersifat represif, menghukum atau pidana untuk membalas luka pada kesadaran publik. Lalu ada solidaritas organik, terdapat pada masyarakat modern yang kompleks. Hukum bersifat restitutif atau memulihkan atau perdata untuk menjaga ketergantungan antar individu. Jadi pada intinya Emil Durkheim mengemukakan teorinya yang berarti hukum adalah cerminan moralitas publik. Perubahan hukum mengikuti transisi dari masyarakat tradisional ke modern. Lalu ada teori dari Max Weber yang rasional hukum. Inti teorinya adalah hukum berkembang menuju sistem yang rasional dan birokratis. Yang pertama, rasionalitas formal. Keputusan hukum didasarkan pada prosedur yang logis, tertulis, dan universal. Tujuannya memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh sistem ekonomi kapitalis dan administrasi negara modern. Lalu otoritas legal rasional. Kepatuhan masyarakat didasarkan pada kepercayaan terhadap keabsahan aturan formal, bukan lagi pada karisma individu. Yang pada intinya Max Weber ini berteori hukum berkembang menuju sistem yang logis dan birokratis atau rasional formal untuk mendukung sistem ekonomi. Selanjutnya, Karl Marx berteori hukum dan teori kelas. Inti teori hukum adalah instrumen kekuasaan untuk mempertahankan dominasi ekonomi. Basis dan bangunan atas struktur ekonomi atau pemilik modal versus buruh menentukan bentuk hukum yang dibuat. Lalu fungsi hukumnya melindungi hak milik pribadi dan legitimasi eksploitasi kelas penguasaan bourgeois terhadap kelas pekerja proletar. Lalu kritik hukum bukanlah keadilan yang netral, melainkan alat politik. Jadi pada intinya Karl Marx ini mengemukakan hukum adalah alat atau instrumen kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan menindas kelas bawah. Yang terakhir, Eugen Ehrlich mengemukakan The Living Law. Inti teori, hukum yang sebenarnya bukan yang tertulis di kitab undang-undang, melainkan yang dijalankan masyarakat. Yang pertama, living law atau hukum yang hidup. Norma-norma sosial yang secara nyata mengatur perilaku sehari-hari tanpa campur tangan negara. Hukum negara versus hukum masyarakat. Jika hukum negara bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, maka hukum tersebut tidak akan efektif. Lalu ada pusat gravitasi pengembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri. Jadi pada intinya Eugen Ehrlich ini mengemukakan hukum yang berlaku sebenarnya bukan yang ada di kitab undang-undang, melainkan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Dari keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberagaman sudut pandang para perintis membuktikan bahwa hukum memiliki dimensi yang luas, seperti moral, rasional, ekonomi, dan sosiokultural. Transformasi hukum yang terus berevolusi seiring dengan perubahan struktur masyarakat dari yang bersifat balas dendam, represif, menuju sistem yang teratur, rasional. Lalu relevansi akademis pemikiran ini yang krusial atau penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami bahwa
efektivitas sebuah regulasi sangat bergantung pada kesesuaian dengan realitas sosial, teori Ehrlich, dan kebutuhan zaman. Sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.